Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelas ALDA, kelompok POA 01 yang terdiri dari saya sendiri, Irma Rahmawati, kemudian ada Pak Ahmad Firmansyah, kemudian ada Pak Frans IP Pardosi, Bu Fiona Ripka Saputra, dan Pak Moh Bintang Cahyaryadi yang akan mempresentasikan praktikum final project mata kuliah Production and Operation Analysis. Pada praktikum ini, kami mengangkat studi kasus perencanaan dan pengendalian produksi Yellow Bike pada La Familia Company. Analisis yang kami lakukan bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menentukan keputusan produksi yang lebih efektif dan efisien, mulai dari peramalan permintaan hingga penjadwalan operasi. Selanjutnya, kami akan memulai dengan pemaparan mengenai profil singkat studi kasus dan data yang digunakan dalam praktikum ini. Selanjutnya, pada praktikum ini kami menggunakan studi kasus La Familia Bike, yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis sepeda dengan fokus analisis pada produk Yellow Bike. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan menghadapi beberapa tantangan seperti ketidakpastian permintaan pelanggan, keterbatasan kapasitas produksi, pengelolaan kebutuhan material, pengendalian persediaan, hingga penyusunan jadwal produksi. Apabila aspek-aspek tersebut tidak direncanakan dengan baik, perusahaan berpotensi mengalami peningkatan biaya operasional maupun keterlambatan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, pada praktikum ini diterapkan metode production and operation analysis secara terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan dan pengendalian produksi, mulai dari analisis permintaan hingga penyusunan jadwal produksi. Seluruh metode tersebut saling berkaitan dan bertujuan menghasilkan rencana produksi yang efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengendalikan persediaan, serta meminimalkan biaya operasional. Dengan demikian, tujuan utama studi kasus ini adalah mengoptimalkan proses perencanaan dan pengendalian produksi Yellow Bike agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya operasional yang minimum. Selanjutnya, kami akan menjelaskan framework atau alur analisis yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian studi kasus ini. Sebelum membahas hasil analisis secara rinci, pada slide ini kami ingin menunjukkan framework atau alur kerja yang digunakan selama praktikum. Analisis diawali dengan data historis penjualan tahun 2019 sampai dengan 2021 yang kemudian diolah menggunakan metode forecasting untuk memperoleh estimasi permintaan tahun 2022. Hasil peramalan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan agregat planning, yaitu penentuan strategi produksi yang paling sesuai dengan kapasitas perusahaan yang selanjutnya dilakukan penyusunan assembly proses. Kemudian, MPS atau Master Production Schedule untuk menentukan jadwal produksi dan Material Recruitment Planning atau MRP untuk menghitung kebutuhan material. Setelah itu ditentukan kebijakan pemesanan melalui lot sizing, dilanjutkan dengan inventory control, menggunakan Kanban, serta operation scheduling untuk menyusun urutan pekerjaan yang optimal. Seluruh proses tersebut kemudian dievaluasi dari sisi finansial untuk melihat profit yang dapat dihasilkan. Seperti yang terlihat pada tabel di tengah, ya setiap tahapan menghasilkan output yang menjadi input bagi tahap berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh metode dalam production and operation analysis saling terintegrasi sehingga menghasilkan sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan mengenai forecasting sebagai tahapan awal analisis akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Pak Bintang. Silakan Pak Bintang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Irma. Lanjut untuk pembahasan forecasting, yaitu ada tes DFS Hold Method. Berikut dengan data Diamond Yellowback periode Januari ke Desember. Untuk proses forecasting pertama yaitu ada perhitungan TSD dengan parameter error MAPE nilai 2,7, MAD dengan nilai 1563. Selanjutnya MSE dengan nilai 439,683.
Untuk perhitungan Holtz method dengan parameter error MAPE, MAD, MSE dengan nilai 39 dan seterusnya. Lalu untuk hasil evaluasi error dari metode forecasting, yaitu bisa dilihat di tabel. eh, Hasil evaluasi error yaitu dengan TSD unggul di semua parameter. Jadi untuk DSD yang dipilih kita itu karena mampu memisahkan komponen tren seasonal dan random sehingga lebih akurat mempresentasikan permintaan yellow bag. Boleh next. Lanjut yaitu ada aggregate planning atau perbandingan total biaya dengan parameter produksi. Eh, Kita ambil forecast demand yang dilakukan di bulan Januari sampai Desember 2022. Untuk metode aggregate planning, metode pertama yaitu ada overtime dan loss sales dengan komponen regular production, overtime, loss of sales, dan ending inventory. Terus untuk metode yang kedua yaitu ada overtime dan subkontrak dengan komponen regular production, overtime, subkontrak, ending inventory. Jadi strategi terpilih yaitu ada overtime dan loss of sales dengan total biaya itu lebih dari 200 miliar. Uh, Lebih hemat dari 11,6 miliar dibanding subkontrak. Produksi reguler yaitu ada di 400 ribuan dengan overtime di 100 ribuan, low sales di 26 ribuan dengan persediaan akhir yaitu 4.209 unit. Boleh next. Jadi untuk selanjutnya itu ada assembly proses dan flow process card dengan komponen yellow bag. Yang pertama yaitu ada body part dengan kode BP quantity 1, hub kode H quantity 2, selanjutnya yaitu rim dan spokes kode 2 rim dan S code 3 spokes. Selanjutnya itu ada tire kode T quantity 2. Jadi untuk flow process card jumlah aktivitas yaitu ada operation dengan hasil 7 simbol bulat dan inspection hasil 3 dengan simbol kotak, transportation dengan hasil 1 tanda panah kanan, storage 1 segitiga, delay 0. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MPS. MPS merupakan rencana produksi utama yang menentukan berapa jumlah yellow bike yang harus diproduksi setiap bulan. Penyusunan MPS menggunakan beberapa input, yaitu hasil forecasting, customer order, persediaan awal, dan safety stock. Hasil dari MPS ini nantinya menjadi dasar untuk proses Material Requirement Planning atau MRP. Berdasarkan hasil analisis, nilai projected available balance masih positif hingga bulan September. Namun pada bulan Oktober, November, dan Desember nilainya mulai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan yang tersedia sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian rencana produksi atau menambah persediaan agar tidak terjadi kekurangan stok. Di sisi lain, nilai available to promise meningkatkan dari 8.750 unit menjadi 55.824 unit. Ini berarti perusahaan masih memiliki kapasitas untuk menerima pesanan baru tanpa mengganggu komitmen terhadap pesanan yang sudah ada. Jadi secara keseluruhan MPS membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi, persediaan, dan permintaan pelanggan. Next,
Selanjutnya adalah Material Requirement Planning atau MRP, yang berfungsi untuk menentukan kebutuhan setiap komponen yang digunakan dalam pembuatan yellow bike. Pada tahap ini, dihitung kebutuhan beberapa komponen seperti body part, tire, rim, spokes, dan hub. Output yang dihasilkan meliputi gross requirement, net requirement, plan order, receive, dan plan order release. Sehingga perusahaan dapat mengetahui kapan dan berapa jumlah material yang harus dipesan atau diproduksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa spokes merupakan komponen dengan kebutuhan terbesar, karena setiap satu unit yellow bike membutuhkan 30 buah spokes. Akibatnya, gross requirement komponen ini menjadi yang paling tinggi, yaitu sekitar 1.453.500 unit pada Januari dan 1.521.000 untuk unit pada bulan November. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan MRP memastikan seluruh material tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar tanpa mengalami kekurangan bahan baku maupun penumpukan persediaan yang berlebihan. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lot sizing dengan metode LUC versus Wagner-Waitin, di mana pada perbandingan metode ini kita melakukan metode LUC, yaitu pendekatan biaya rata-rata, evaluasi bertahap, lot for lot, dan biaya sama. Sedangkan pada Wagner-Waitin menggunakan dynamic programming, evaluasi seluruh alternatif, lot for lot, dan biaya yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua metode menghasilkan keputusan yang identik, di mana total biaya lot sizing yaitu 1.128.000 dengan holding cost lebih besar dari penghematan ordering cost, yaitu lot for lot paling efisien. Di mana pada total biaya lot sizing kita dapat menganalisis pada body part memberikan kontribusi biaya terbesar, sedangkan pada spokes merupakan komponen dengan biaya terendah yaitu 18.000. Hal ini dapat kita lihat pada expected revenue dengan total revenue mencapai 2.522 miliar 987.375.000, di mana hal ini dapat dianalisis merupakan pendapatan meningkat pada tahun kedua sehingga menunjukkan potensi pertumbuhan produksi yellow bike. Sedangkan pada expected profit yang menghasilkan nilai 2.293.723.873.380 rupiah. Hasil analisisnya merupakan biaya produksi dan lot sizing relatif kecil, sehingga dibandingkan total pendapatan dan perusahaan diproyeksikan memperoleh keuntungan yang tinggi. Sehingga melalui evaluasi alternatif investasi, kita dapat menghasilkan keputusan warehouse menghasilkan expected remaining yang memiliki profit yang lebih besar sehingga menjadi alternatif investasi yang paling menguntungkan. Next, Bu. Setelah itu, inventory control yaitu menggunakan sistem Kanban dapat diperoleh dalam slide ini, di mana TAR merupakan Kanban kart terbanyak memperoleh 533 kartu karena memiliki kapasitas kontainer yang lebih kecil yaitu 30 unit dengan kebutuhan material yang tinggi. Sedangkan pada kode A1 hanya membutuhkan 103 kartu sehingga menjadi komponen dengan kebutuhan Kanban paling rendah. Sedangkan SSA1 memiliki persediaan maksimum terbesar yaitu sebanyak 17.600 unit sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan komponen-komponen lainnya. Melalui sistem Kanban ini, kita dapat mengendalikan aliran material di setiap work center dan mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Demikian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Firmansyah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mesin scheduling dan operator scheduling. Pertama, pada mesin scheduling digunakan metode algoritma CDS untuk menentukan urutan produksi yang paling optimal pada tiga mesin, yaitu mesin latte, milling, dan CNC. Terdapat tiga produk, yaitu brake pads, kaliper, dan rotor.
Pada algoritma CDS ini menghasilkan dua alternatif urutan produksi. Nah, dari kedua alternatif tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan maskepan yaitu total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses produksi. Dari hasil perbandingan tersebut, iterasi pertama yang menghasilkan maskapan yang lebih kecil, yaitu 26 unit per hari, sehingga dipilih sebagai urutan produksi yang paling optimal. Selain itu, terdapat mesin idle time sebesar 32 menit. Kemudian selanjutnya pada operator scheduling digunakan metode Lingo untuk menentukan jumlah engineer atau operator yang optimal. Hasil optimasi menunjukkan kebutuhan sebanyak 85 engineer dengan pola kerja 5 hari kerja dan 2 hari libur. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan produksi tetap dapat terpenuhi dengan jumlah tenaga kerja yang minimum dengan estimasi total biaya sekitar 430,7 juta per bulan. Jadi secara keseluruhan, analisis ini bertujuan untuk mengoptimalkan mesin dan tenaga kerja sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efisien dengan waktu dan biaya yang optimal. Next. Ya, terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu ada 5 kesimpulan. Yang pertama, forecasting, yaitu metode time series decomposition, yaitu atau TSD, memberikan akurasi terbaik sehingga dipilih sebagai dasar perencanaan produksi. Kemudian yang kedua ada aggregate planning, strategi overtime ditambah dengan loss of sales menghasilkan total biaya terendah sebesar 228,26 miliar. Kemudian yang ketiga yaitu MPS dan MRP berhasil menyusun jadwal produksi dan kebutuhan material yang sesuai dengan bill of material. Kemudian yang keempat adalah sizing, metode LUC dan Wagner-Wittin menghasilkan keputusan yang sama, yaitu lot for lot dengan biaya persediaan sekitar 1.128.000. Kemudian yang terakhir yaitu ada inventory control dan operation scheduling. Nah, di mana sistem Kanban dan optimasi penjadwalan mampu menghasilkan aliran produksi yang efisien dengan kapasitas 26 unit per hari dan kebutuhan 85 engineer serta pola kerja yang optimal. Kemudian saran yang dapat kami berikan yaitu pertama, perlu digunakan data permintaan dengan periode yang lebih panjang agar hasil forecasting dan perencanaan produksi menjadi lebih representatif. Kemudian yang kedua, perlu dipertimbangkan alternatif strategi agregat planning lainnya seperti level strategi dan cash strategi untuk memperoleh kebijakan produksi yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga, perlu dipertimbangkan perusahaan permintaan variasi lead time dan ketidakpastian pasokan dalam penyusunan MPS, MRP, dan loss sizing. Dan yang keempat, perlu dipertimbangkan penerapan sistem Kanban dan operational scheduling dengan pendekatan lean manufacturing atau simulasi produksi. Kemudian yang kelima, perlu dioptimalkan penggunaan Microsoft Excel dan Lingo, serta dilakukan validasi perhitungan untuk meningkatkan akurasi hasil analisis. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.